Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas M dan dari kelompok D. Kami akan menjelaskan tentang apa sih perusahaan dagang itu. Nah, sebelum kita akan menjelaskan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atika Nadia Ramadhani dengan NPM 2401 3010 417. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Nabila, NPM akhir 401. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Musafik dengan NPM akhiran 336. Perkenalkan, nama saya Safira Fawaz dengan NPM 2101 3010 183. Nah, di sini kita sudah memasuki materi. Yang pertama itu pengertian apa itu sebuah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini sebuah perusahaan yang akan melakukan sebuah aktivitas dalam suatu pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Dalam perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor ini didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini menjual barang dagang yang sudah mereka beli dari perusahaan lain kepada pelanggan. Perusahaan dagang yang menjual suatu barang dagang ke retail disebut dengan pemasok atau juga disebut dengan vendor. Transaksi antara pemasok dan retail disebut dengan transaksi business to business atau juga disebut dengan B2B. Di sini saya izin menjelaskan materi tentang akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang, terjadi beberapa transaksi yang hanya terjadi di perusahaan dagang, seperti transaksi pembelian, penjualan, ataupun penyimpanan barang dagang. Jadi, transaksi itu khusus hanya terjadi di perusahaan dagang. Nah, dari transaksi tersebut, maka muncullah akun-akun khusus yang hanya ada di perusahaan dagang. Akun tersebut yang pertama adalah akun utang dagang. Akun utang dagang digunakan ketika terjadi pembelian barang dagang atau pembelian aktiva secara kredit. Yang kedua, akun piutang dagang. Akun ini digunakan ketika terjadi penjualan barang dagang secara kredit ataupun pelunasan piutang dagang. Yang ketiga, akun pembelian. Terjadi ketika ada transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai ataupun kredit. Yang keempat, akun retur pembelian. Akun retur pembelian biasa digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dibeli. Biasanya hal tersebut karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima, akun potongan pembelian. Akun ini biasa digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli. Yang keenam, akun beban angkut pembelian. Akun beban angkut pembelian biasa digunakan ketika terjadi kegiatan mengangkut pembelian barang dagang. Yang ketujuh, akun penjualan. Akun penjualan biasa digunakan ketika terjadi penjualan barang dagang baik tunai ataupun kredit. Yang kedelapan, akun retur penjualan. Akun retur penjualan biasa digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dijual. Barang dagang yang dikembalikan biasanya karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kesembilan, akun potongan penjualan. Akun ini biasa digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh penjual. Yang ke-10, akun beban angkut penjualan. Akun beban angkut penjualan ini biasa digunakan ketika ada kegiatan untuk mengangkut barang yang dijual. Yang ke-11, akun beban pemasaran. Biasa digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendistribusian barang dagang. Dan yang terakhir, akun beban administrasi. Biasa digunakan untuk kegiatan beban operasi kantor. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang perbedaan jurnal dengan metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual ialah sistem pencatatan persediaan di mana setiap perubahan dalam persediaan dicatat secara langsung pada saat transaksi terjadi. Ini berarti bahwa saldo persediaan selalu diperbarui secara real time. Keuntungan dari metode ini adalah informasi persediaan yang selalu akurat dan dapat diakses kapan saja. Yang kedua, metode periodik.
Metode periodik adalah sistem pencatatan persediaan di mana persediaan tidak diperbarui secara langsung setelah setiap transaksi. Sebaliknya, persediaan dihitung pada akhir periode akuntansi. Dalam metode ini, laporan keuangan hanya mencerminkan nilai persediaan pada akhir periode dan dapat menyebabkan informasi yang kurang akurat selama periode tersebut. Izin untuk mempresentasikan pembahasan soal dari PowerPoint yang ada dengan menggunakan metode perpetual. Soalnya yang pertama, PT Jaya Makmur adalah sebuah perusahaan distributor pompa air merek Saeniki yang berkedudukan di Semarang. Selama bulan April pada tahun 2012, perusahaan ini melakukan sebuah transaksi sebagai berikut. Transaksi pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2012 membayar utang usaha ke PT Dinamo Emas Jakarta sebesar 22 juta secara tunai. Untuk jurnalnya dengan metode perpetual yang pertama, utang usaha pada kas sebesar 22 juta. Utang usaha di debit sebesar 22 juta dan kas sebesar 22 juta di kredit. Transaksi yang kedua dilakukan pada tanggal 2 April 2012 membeli peralatan kantor dari toko ATK seharga 26 juta secara tunai. Jurnalnya, peralatan kantor pada kas sebesar 4.200.000. Peralatan kantor 4.200.000 di bagian debit dan kas sebesar 4.200.000 di bagian kredit. Transaksi ketiga dilakukan pada tanggal 4 April 2012 membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta sebesar 26 juta secara kredit. Untuk jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha sebesar 26 juta, persediaan di debit dan utang usaha di kredit sebesar 26 juta. Transaksi berikutnya pada tanggal 6 April 2012 membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Jurnalnya pada tanggal 6 April perlengkapan kantor pada kas sebesar 2.500.000 untuk perlengkapan kantor 2.500.000 di debit dan untuk kas 2.500.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 9 April 2012 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta seharga 22 juta secara kredit. Untuk jurnalnya pada tanggal 9 yaitu piutang usaha pada penjualan. Piutang usaha sebesar 22 juta di debit dan penjualan 22 juta di kredit. Untuk lalu HPP pada persediaan. HPP sebesar 15 juta di debit dan persediaan sebesar 15 juta di kredit. Selanjutnya pada 11 April 2012 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 29 juta seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Untuk jurnalnya pada tanggal 11 yaitu kas pada potongan penjualan dan penjualan sebesar 36 juta di debit dan untuk potongan penjualan dan penjualan di kredit sebesar 1 juta dan 35 juta. Lalu HPP pada persediaan. HPP di bagian debit sebesar 29 juta dan persediaan di kredit sebesar 29 juta. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta senilai 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Jurnalnya pada tanggal 12, persediaan pada potongan pembelian dan kas. Persediaan di debit sebesar 35 juta, potongan pembelian di kredit sebesar 2 juta, dan kas sebesar 33 juta di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 18 April 2012 membayar biaya iklan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Untuk jurnalnya yaitu beban iklan pada kas sebesar 2.500.000, beban iklan di debit dan kasnya di kredit. Transaksi 19 April membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai. Jurnalnya pada tanggal 19 yaitu beban angkut pada kas sebesar 1.500.000, beban angkut di debit dan kas di kredit. Untuk tanggal 22 April 2012 membayar biaya bunga sebesar 1.500.000. Jurnalnya yaitu beban bunga pada kas sebesar 1.500.000, beban bunga di debit dan juga lalu kasnya di kredit. Yang terakhir pada tanggal 28 April 2012 membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 secara tunai. Untuk jurnalnya beban gaji pegawai pada kas sebesar 2.700.000
beban gaji di debit dan kasnya di kredit. Selanjutnya untuk metode periodik akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari PT Jaya Makmur menggunakan metode periodik pada periode 1 sampai 30 April 2012. Langsung saja ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 April PT Jaya Makmur itu membayar utang usaha ke PT Dino Emas Jakarta sebesar 22 juta secara tunai. Untuk jurnal sendiri yaitu utang usaha pada kas, utang usaha 22 juta di kolom debit dan kas sebesar 22 juta di kolom kredit. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 April PT Jaya Makmur membeli peralatan kantor dari toko ATK seharga 26 juta secara tunai. Untuk jurnal sendiri yaitu peralatan kantor pada kas, untuk peralatan kantor sebesar 4.200.000 di kolom debit dan kas sebesar 4.200.000 di kolom kredit. Untuk transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 4 April PT Jaya Makmur membeli barang dagang dari PT Dino Emas Jakarta seharga 26 juta secara kredit. Untuk jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha. Persediaan sebesar 26 juta di kolom debit dan utang usaha sebesar 26 juta di kolom kredit. Untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 6 April PT Jaya Makmur membeli barang dagang dari PT Dino Emas Jakarta seharga pada tanggal 6 April membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Untuk jurnalnya yaitu perlengkapan kantor pada kas, untuk perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 di kolom debit dan kas sebesar 2.500.000 di kolom kredit. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 9 April PT Jaya Makmur menjual barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta dan seharga 22 juta secara kredit. Untuk jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan piutang usaha sebesar 22 juta di kolom debit dan penjualan sebesar 22 juta di kolom kredit. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 11 April PT Jaya Makmur menjual barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta dan seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 36 juta dan potongan penjualan sebesar 1 juta dan penjualan sebesar 35 juta. Penjualan 35 juta ini dikurangi potongan penjualan 1 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 12 April PT Jaya Makmur membeli barang dagang dari PT Dino Emas Jakarta senilai 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Untuk jurnalnya yaitu persediaan 35 juta, potongan pembelian 2 juta dan kas sebesar 33 juta. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 18 April PT Jaya Makmur membayar biaya iklan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Untuk jurnalnya yaitu beban iklan pada kas, beban iklan sebesar 2.500.000 di kolom debit dan kas sebesar 2.500.000 di kolom kredit. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 19 April PT Jaya Makmur membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai. Untuk jurnalnya yaitu beban angkut pada kas, beban angkut sebesar 1.500.000 di kolom debit dan kas di kolom kredit sebesar 1.500.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 April PT Jaya Makmur membayar biaya bunga sebesar 1.500.000. Untuk jurnalnya yaitu beban bunga sebesar 1.500.000 di kolom debit dan kas sebesar 1.500.000 di kolom kredit. Untuk transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 28 April PT Jaya Makmur membayar gaji pegawai sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban gaji pegawai pada kas, beban gaji sebesar 2.700.000 pada kolom debit dan kas sebesar
2.700.000 di kolom kredit. Untuk jumlahnya di kolom debit yaitu sebesar 155.900.000 dan di kolom kredit juga 155.900.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.